perkenalkan, nama aku Monik Ikrana Prameswari. Aku mahasiswi perpajakan Politeknik Ubaya. Di sini aku akan menjelaskan isi dari esai yang udah aku buat. Judulnya Dampak COVID-19 terhadap UMKM yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Teman-teman pasti udah tahu kan apa itu pajak? Jadi yang belum tahu nih, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan bagi teman-teman yang telah memperoleh penghasilan. Selain itu, kalian tahu nggak sih bahwa penerimaan terbesar negara berasal dari pajak sebanyak 82,5% dari total pendapatan negara menurut postur APBN tahun 2019. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa peran pajak merupakan peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Mengapa nominal pajak begitu besar? Karena masyarakat pada negara di Indonesia banyak yang mulai bisnisnya, mulai dari bisnis kecil hingga bisnis besar. Salah satunya adalah UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Di Indonesia sendiri, jumlah UMKM terbilang cukup banyak, yakni 62,9 juta unit yang beroperasi di Indonesia. Nah, pada tahun ini, yaitu pada tahun 2020, estimasi penerimaan negara tidak sesuai ekspektasi sebelumnya dikarenakan adanya musibah yaitu virus COVID-19. Virus ini memberikan berbagai dampak negatif, terutama di bidang kesehatan sudah pasti, dan yang kedua di bidang perekonomian di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna melindungi rakyatnya. Yang pertama adalah social distancing atau jaga jarak. Yang kedua adalah lockdown, dan yang ketiga adalah work from home atau bekerja dari rumah. Kebijakan pemerintah ini juga berdampak pada aktivitas jual beli UMKM, di mana UMKM mengalami berbagai macam hambatan. Yang pertama adalah bahan baku yang UMKM butuhkan sulit sekali didapat. Mengapa bahan baku sulit didapat? Karena biasanya UMKM di bidang makanan atau minuman atau sejenisnya yang membutuhkan bahan mentah untuk mereka olah, sedangkan bahan mentah tersebut berasal dari pabrik yang menerapkan kebijakan work from home, di mana para pekerjanya tidak lagi secara intensif bekerja di pabrik, jadi seperti bekerja di rumah dan tidak seproduktif sebelumnya, yang menyebabkan produksi bahan mentah tersebut menurun. Dan yang kedua adalah distribusi. Jalur distribusi pun ikut terganggu disebabkan adanya jumlah pembatasan kendaraan bermotor dan aturan lintas kendaraan yang diperketat oleh pemerintah. Di sisi lain, daya jual beli pun ikut menurun karena masyarakat menjadi lebih selektif untuk mengeluarkan uangnya. Jadi mereka hanya membeli sesuatu kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan sekundernya mereka tahan untuk tidak mereka beli karena pendapatan yang mereka peroleh pun juga tidak stabil. Demi mendapatkan penghasilan yang stabil, banyak sekali UMKM yang bermigrasi dan mengembangkan bisnisnya secara online. Cara ini merupakan cara yang sangat efektif dan tepat untuk mempertahankan UMKM dan mentaati kebijakan pemerintah untuk saling menjaga jarak. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih, UMKM yang beroperasi secara online perlahan dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan, di mana pendapatan yang mereka peroleh pun perlahan ikut stabil. Namun, untuk UMKM yang tidak beroperasi secara online terus mengeluh kepada pemerintah, sehingga pemerintah memberikan kebijakan terhadap UMKM berupa pembebasan pajak selama 6 bulan terhitung sejak April tahun 2020 sampai September 2020. Pembebasan pajak ini berupa penurunan tarif yang awalnya 0,5% dari omset jadi 0%. Selain itu, penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas bagi UMKM yang dibantu oleh Pemda. Adanya pembebasan pajak selama 6 bulan tersebut sudah sangat jelas bahwa nantinya akan berakibat kepada penerimaan pajak. Jadi penerimaan pajak akan turun drastis mengingat peran UMKM dalam perpajakan begitu besar. Perpajakan untuk UMKM merupakan cara yang boleh dicoba, tetapi tidak
tidak boleh untuk diperpanjang karena akan sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Karena bisa kita lihat bahwa penjualan online pun juga tidak kalah ramai dengan penjualan offline, di mana pendapatan UMKM juga perlahan akan stabil. Jadi dan penjelasan esai dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan saya berharap agar musibah ini cepat selesai dan agar penerimaan negara kembali stabil.